Selamat datang di podcast Kasus Konyol. Inilah tempat kita akan membahas sisi kegelapan kehidupan dengan sedikit sentuhan humor. Apa yang terlintas di pikiran Anda jika mendengar pencuri mobil yang tertangkap gara-gara dia tidak bisa menyetir? Tentu saja bodoh. Atau mungkin kasus pencurian di mana pelakunya hanya menggunakan kolor? Minimalis. Kami akan membahas semua ini dengan lebih banyak lagi. Di balik jeruji ada cerita kocak yang tersembunyi. Dalam setiap episode kami akan menceritakan cerita-cerita absurd dari dunia kriminalitas. Dan mungkin Anda belum pernah dengar. Jadi siapkan diri Anda untuk tertawa dan terkejut bersama Kasus Konyol. Sebelum kita mulai, mari kita sambut dua teman baru kita, yaitu Jules dan Justin. Selamat datang, Justin. Halo guys. Hai. Duduk. Di dalam podcast hari ini kita akan membahas kasus-kasus konyol nih. Seru nih. Ya kan, yang pertama kita mulai dengan sosok pencuri yang unik atau bisa dibilang minimalis pakaiannya. Karena dia hanya memakai CD, bayangin deh. Jadi cuma siapa ya? Oke, jadi untuk dia menjalankan aksinya dan namanya itu Nova Aldiansyah. Umurnya 29 tahun, warga Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan. Nova ini cewek ya? Iya, cewek kalau nggak salah. Oh, cewek masih belum suka dalam dulu. Iya. Sepasang pakai boyang nggak? Iya, cewek ya? Tahu sih cewek, cuman dia tulisannya sih hanya menggunakan celana dalam. Oh, cewek sih. Unik ya. Tapi dia mesum ya. Dia melakukan ini udah beberapa kali. Terus akhirnya tertangkap polisi kan. Terus dia tersangka berhasil mencuri berbagai barang harga. Ada iPhone 7, iPhone 6, jam tangan Rolex, puluhan barang lainnya juga. Bayangin aja totalnya mencapai 66 juta. Buset, 66 juta. Masukin kemana tuh celana? Dimasukin sana dalam kali ya. Tapi kalau dapat 66 juta sih cuan banget ya. Bisa beli Victoria's Secret tuh. Iya, cara dalamnya masih dari Victoria's Secret. Oke, mari kita mulai bahas. Awal mulanya tertangkapnya itu Nova ketika melakukan aksinya di wilayah Pelung Kriayasa. Dan saat itu dia mencuri handphone milik korban Dani Riyadi Tama, umurnya 36 dari Kota Malang. Jadi pada saat Selasa dia kaget karena handphonenya tiba-tiba hilang kan. Terus padahal sebelum dia tidur handphonenya masih ada di dekatnya. Kak, nggak sadar ya si Dani ada manusia yang pakai kolor masuk ke dalam rumahnya. Kolor doang ya dari itu. Perasaan Dani melihat CCTV yang dipasang di rumahnya. Hasil rekaman CCTV-nya bilangnya dia memanjat pagar rumahnya. Iya si Nova manjat ke sana dalam doang juga. Buat atletik kayaknya ke sana dalam doang. Kayak berenang. Cewek. Aneh kan guys. Tapi berdasarkan rekamannya sih dia melaporkannya ke Polsek Baki. Dan setelah itu selidiki dan polisi mempelajari CCTV-nya dan modus yang dilakukan. Dan ternyata modus serupa pernah terjadi juga di Sukoharjo. Dan pelakunya berhasil ditangkap di Hotel Bukit Bintang, Yogyakarta pada Rabu. Dan setelah itu pelakunya dibawa ke Mapolres dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan itu diketahui pelakunya yang juga residivis pernah beraksi di berbagai tempat. Jadi dia udah pernah ngelakuin ini lebih dari sekali. Mungkin bisa ketahuan. Gila kan? Masih CD doang semuanya. Iya, semuanya masih CD doang. Udah mencuri, CD doang. Kan cewek. Aduh. Oke. Terus habis itu kemudian dia udah melakukan ini sebanyak 3 kali. Dan setiap beraksinya dia hanya bukan CD. Aneh kan? Unik emang ada ciri khasnya CD. Dan Nova diberi hukuman 7 tahun penjara pada akhirnya. Terus ketika ditanya polisi kenapa dia mencurinya, dia dengan enteng Nova mengatakan agar gerakan lebih lincah, pakai cara gak doang, adem gitu loh. Terus dia juga bilang, saya tak punya ilmu hitam Pak Polisi, saya hanya masuk ke rumah orang karena pintunya tidak terkunci. Terus dia
pastinya sih dia sering masuk angin gak sih? Pulang-pulang nanti malah interupin istrinya ya. Kan dia cewek. Kita misgender guys. Nova itu cowok ya? Cowok, Nova itu cowok guys. Oh cowok. Cowok. Berarti menonton nggak sih? Dia kalau penonton Elisa salah. Maksudnya aksinya gitu. Aksinya menonjol. Makanya dia hanya bicara dalam. Dia punya istri. Lelaki guys, santai. Bukan cewek dengan istri. Kita Indonesia guys. Terus ya gitu sih. Gimana guys tentang si Nova bicara dalam? Aneh gak? Unik gak? Aneh sih menurut Unik banget sih. Unik kan? Tapi pinter sih. Misalnya kejadian nanti nggak ada yang curiga. Aneh. Bisa dilihatin gak sih bayangin? Kamu dipegang gitu cipta. Tapi dia aneh. Polisinya yang mau dicek gimana ya? Dia aneh cuma masuk rumah orang karena pinggir buka loh guys. Bayangin loh. Kalau orangnya sih nggak mau jadi itu. Tapi dia main nyamuk masuk sama orang masuk. Ya udah sih itu aja sih. Terus kira-kira kalian mana ya? Ini kan menarik lagi. Tapi jangan sampai diikutin ya. Tapi kalau mau diikutin ya pakai CD-nya aja. Curinya jangan ya. Kalau nggak pakai CD sih ada keterlaluan. Jadi gini ceritanya guys. Seorang pencuri mobil jas asal Surabaya melakukan ini viral. Thank you.
kalau kalian ada kasus-kasus konyol yang mau dibagi dengan tidak mau, ya udah kita tunggu deh buat kasus mereka. Untuk sementara kita akan ada break dulu ya guys. Dan sponsor kita Nestle. Nah, akhirnya lagi. Haus. Panas. Oh, Nestle. Mana itu? Ini pure life Nestle. Guys, Ini paling enak, paling segar, paling murni. Bagi dong. Enggak lah, ini gua. Makasih ya. Halo, kembali lagi dalam podcast kita Kasus Konyol. Gimana nih guys? Gimana so far podcastnya? Seru kan? Seru kan? Tapi nggak panas sih. Panas banget ya, bikin haus ya. Hari ini 36 derajat tau gak sih guys? Untung kita punya sponsor kami, Nestle. Nestle adalah sebuah air mineral yang diproduksi dari gunung dan pokoknya sangat fresh, sangat murni, sangat segar ya. Gimana jual terus saya tuh minum tuh. Enak kan, nggak kayak aqua. Jujur lebih manis daripada Lebih manis, lebih enak. yang lebih manis daripada minum kan? Iya. Karena pack banget. Minumnya jadi kayak udah berasa di gunung sendiri. Waduh, pokoknya Nestle paling Nestle Pure Life tuh namanya aja. Gimana nih kasus konyol kita ada apa ya? Apa ya guys? Oke, jadi selanjutnya dari saya Justin tentang pencuri motor yang dibekuk gara-gara kehabisan bensin saat ini mencuri motornya. Mogok tengah jalan nih ya. Ngeri gak beli bensin. Iya. Untuk pertama kalinya mencuri bensin ini menyelamatkan ya. Iya kan? Pertama kali itu orang gak isi bensin kan. Apa tadi motor apa mobil? Motor. Motor ya. Gimana nih? Jadi peristiwa ini terjadi di Bengkulu pada Jumat 18 Desember 2015. Inisial Eka ini yang pada saat 2015 itu berumur 35, berarti sekarang udah berapa ya? 44 guys. 44. Jadi dia ini meringkus di ruang tahanan Polres Rejang Lebong di Bengkulu karena tertangkap tangan dengan motor hasil curiannya. Kasihan. Gimana tuh orang? Jadi Eka harus menghentikan laju motor curiannya karena kehabisan bensin. Motor itu tinggal di pinggir jalan. Lalu Eka pergi mencari bantuan temannya. Lah, udah dicuri cari bantuan teman. Kenal juga nih temennya. Bantuin nggak temennya? Enggak sih. Wah, pintar temennya. Ya, gimana nih? Jadi polisi mengintai dan menunggu Eka kembali. Tak lama Eka kembali bersama seorang temannya, tapi ya nggak tahu sih temannya mau bantuin atau enggak ya. Tapi dia balik sama temennya tuh. Iya. Aduh, loyal tuh setia udah dibantuin lagi. Iya. Terus friend yang kalau aja pasti ada janji dilaporin kalau misalnya teman dari laporin langsung ke polisi. Ada di kantor teman lah. Terus gimana tuh? Jadi dia ditangkap. Iya, polisinya langsung bergerak segera mengambil Eka-nya. Dia dihukum berapa lama gitu ada nggak sih? Nggak dituduh sih. Kalau nggak salah kalau mencuri kendaraan bisa setahun 7 tahun loh. Wah, sekarang udah nggak curi, bensin habis, apa iya kan? Jangan curi ya guys. Terus gimana nih? Ada kasus selanjutnya nggak ya? Punya Justin lumayan menarik nih ya. Udah dimulai dengan Nova yang tidak percaya dalam, yang tadi kita kira cewek, ternyata cowok guys. Suami nggak setia, ninggalin istri. Nah, tapi iya ninggalin warga. Karena lagi diajak makan ayam bakar. Ayam panggang ya. Punya Justin, itu motornya habis bensin. Ingat guys, kalau habis bensin ya. Gimana nih guys? Kayak kita udah sampai kasus yang terakhir nih. Masalah punya Jules ya? Iya, Kasus betul. kamu apa nih? Kasus aku adalah kasus mengenai pencuri mobil di Jepang gara-gara tak bisa nyupir. Nyurinya mobil gak bisa nyetir. Iya. Emang manusia. Ya sebenarnya. Gimana tuh menurutmu Pak Frans? Terus gimana nih dia? Jadi dia lagi habis minum minuman keras. Oh, ini malamnya ya? Dia gara
tidak sadar ya, bisa dibilang drunk ya. Wah, drunk driving. Tapi dia umur berapa tuh? Dia umur 27. Yang penting gak di bawah umur. Iya, udah punya SIM dong, tapi Saya masih ilegal. iya sih, dia bisa bisa nggak? Apa emang nggak bisa nyetir terus nyurinya mobil? Kayaknya dia emang gak bisa nyetir. Konyol ya. Berdasarkan Dia apa mabok, sebenarnya? mabok kan gak nyetir. Nggak mikir sambil minum. Jadi latarnya ini di Semarang. Seorang pria bernama Rahmat Effendi, warga kelurahan Jombang. Terus gimana lagi? Jadi dia karena lagi mabok, dia tiba-tiba mau nyuri mobil. Mau apa udah nyuri? Ya karena dia mabuk, dia kan nggak mikir normal. Sih. Jadi dia mikir, ya udah Nyuri aja ya kak. Kocak emang. Si Rahmat ya, 27. Enak nih guys, mau nggak? Mau nggak? Kriuk banget loh. Namanya happy touch loh. Ada daun kapur. Bisa bikin happy gak? Emang happy nih. Emang kena happy. Iya, kita kasih kode selalu happy. Selalu happy karena ada happy touch nih. Wah, itu sponsor kami ya. Iya. Pasti enak nih kalau para penonton nonton podcast ini bersama makan happy touch. Waduh, Jamil sampai nonton. Terus kalau haus minumnya Nestle. Wow. Bersih lagi. Ya udah sih, kayak dari kasus konyol kita hari ini itu aja sih. Dari banyak perpaduan konyol-konyol dan kasus-kasus yang dicampur, kayak lumayan seru ya guys. Gimana nih menurut kalian, kan hari ini kalian guestnya nih, orang-orang spesial. Gimana, seru gak nih podcastnya? Join lagi lah teman-teman. Join kan? Join lah. Dengan perpaduan Nova bercanda dalam, istri yang ditinggalin, apa lagi tuh? Gak bisa nyetir ya? Gak ada bensin. Terus jadi gak bisa nyetir. Pokoknya jangan berkriminalitas lah guys. Favorit kalian yang mana? Iya nih, menurut saya sih Nova ya. Kalian coba nyebut pakai seragam doang. Kan gara-gara kasus lu doang. Nyetirnya seragam putih doang. Mana-mana. Ada hati-hatinya. Ada hati-hatinya. Iya, di karbon. Udah sih itu aja. Gimana nih? Kalian suka gak podcast kami, Kasus Konyol? Jangan lupa untuk kembali menonton. Dan terima kasih. Sampai jumpa kapan-kapan. Bye-bye.